Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Zaskia dengan NIM H0712311043. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Geografis, di mana tugasnya adalah pemetaan jaringan sistem informasi. Di sini saya mengambil Desa Patobong. Jadi ini adalah gambar hasil desa yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi QGIS. Nah, di sini tuh bisa kita lihat peta desa Patobong, Kabupaten Pinrang, di mana ini tuh terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, dan Kecamatan Matirosompo. Dan di sini bisa kita lihat kode Kemendagrinya. Nah, di sini tuh di petanya juga saya telah menandai untuk puskesmas, masjid, batas desa, kantor, SD, tower, sungai, jalan, dan wilayah desanya. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya. Untuk wilayah desa itu yang garis hitam, untuk garis merah itu wilayah jalanan utama, garis biru itu sungai, dan di sini kita bisa lihat simbol-simbol untuk eh, puskesmas, kantor desa, tower, dan lain-lain. Baik, pendahuluannya, Desa Patobong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini tuh dulunya dikenal dengan nama Masosaurang yang berarti turun-temurun. Nama Patobong kemudian resmi digunakan setelah disetujui oleh Bupati Pinrang pada tahun 2002. Desa Patobong ini ditetapkan sebagai desa definitif sejak tahun 1993 dan telah memiliki 3 orang kepala desa. Tujuan pemetaan yang pertama menetapkan batas wilayah administratif Desa Patobong secara terperinci guna mendukung proses perencanaan pembangunan dan tata kelola kawasan. Yang kedua, mencatat dan memetakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat desa dengan daerah sekitarnya untuk keperluan analisis aksesibilitas dan pengembangan sistem transportasi. Yang ketiga, menggambarkan lokasi fasilitas publik seperti kantor desa, masjid, Masjid Nurul Yakin, dan SD Negeri 164 sebagai elemen pendukung kegiatan masyarakat. Yang keempat, menentukan posisi menara BTS seperti Tower BTS 3 yang berperan dalam memperkuat konektivitas jaringan seluler di wilayah desa. Yang kelima, menunjukkan keberadaan sungai dan lahan pertanian sebagai potensi sumber daya yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya, tujuan pemetaan secara umum. Yang pertama, menyediakan informasi spasial yang akurat mengenai suatu wilayah untuk keperluan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu dalam perencanaan pembangunan wilayah, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, dengan dasar yang jelas dan terukur. Yang ketiga, mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan menunjukkan lokasi potensi, penggunaan, dan kondisi wilayah. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan visualisasi informasi geografis kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Yang kelima, menentukan dan menggambarkan batas wilayah, baik administratif maupun fisik, guna mendukung tertib administrasi dan tata kelola wilayah. Ruang lingkup pemetaan. Batas wilayah desa. Penentuan dan penandaan batas administratif desa. Desa Patobong berdasarkan data spasial dan citra satelit. Yang kedua, jaringan infrastruktur. Pemetaan jaringan jalan utama desa yang berwarna garis merah
yang menghubungkan antar fasilitas penting dan mendukung aktivitas warga. Yang ketiga, fasilitas umum, yaitu kantor Desa Patobong, itu yang ditandai dengan ikon kantor biru. Masjid Nurul Yakin ditandai dengan ikon bulan bintang yang berwarna hijau. Yang ketiga, SD Negeri 164 ditandai dengan gedung berwarna biru muda. Dan yang terakhir itu ada Tower BTS 3 yang ditandai dengan ikon tower berwarna ungu muda. Sumber daya alam, identifikasi dan pemetaan aliran sungai yang garis biru, serta area vegetasi dan pertanian sebagai di bagian selatan dan timur desa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Yang pertama, pengumpulan data. Data spasial diperoleh dengan memanfaatkan citra satelit dari Google Earth dan Google Maps. Data ini digunakan untuk mengenali batas administratif, jaringan jalan, serta posisi fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Patobong. Selanjutnya, data administratif dikumpulkan dari sumber informasi daring yang berasal dari situs resmi pemerintah atau dokumen terpercaya yang memuat profil Desa Patobong, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang. Proses verifikasi lokasi dilakukan secara visual dengan bantuan tampilan peta digital dan fitur navigasi di Google Maps, serta pengamatan terhadap citra historis yang tersedia di Google Earth. Meskipun tidak dilakukan survei langsung di lapangan, validasi tetap mengacu pada elemen-elemen geografis yang tertera dalam peta digital. Selanjutnya, pengolahan data. Citra satelit yang diperoleh dari Google Earth dan Google Maps dimasukkan ke dalam perangkat lunak QGIS sebagai dasar dalam penyusunan peta tematik. Selanjutnya, proses digitasi dilakukan secara manual untuk menggambar elemen-elemen penting seperti batas administrasi desa berbentuk poligon, jaringan jalan dan aliran sungai berbentuk line, serta lokasi fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, sekolah, dan menara BTS berbentuk koin. Setiap objek spasial kemudian diberi atribut tambahan mencakup informasi seperti nama fasilitas, jenis infrastruktur, fungsi penggunaan lahan, dan kategori wilayah agar mendukung proses analisis spasial secara lebih mendalam dan terstruktur. Selanjutnya, teknik pemetaan. Yang pertama, georeferensi digunakan untuk menyesuaikan citra satelit dari Google Earth dan Google Maps dengan sistem koordinat geografis di QGIS, agar data spasial yang dihasilkan berada pada posisi yang akurat sesuai dengan lokasi sebenarnya di bumi. Selanjutnya, digitasi. Melalui proses digitasi manual, QGIS fitur-fitur penting seperti batas administrasi desa, jaringan jalan, aliran sungai, serta lokasi fasilitas umum dikonversi menjadi data vektor dalam bentuk poligon, line, dan poin. Selanjutnya, klasifikasi wilayah. Tahapan ini bertujuan untuk mengelompokkan area dalam peta berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, seperti zona permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, serta unsur alam seperti sungai dan hutan.
Dan yang terakhir adalah simbolisasi. Setiap unsur pada peta diberi simbol, warna, dan bentuk visual yang berbeda menggunakan fitur style di QGIS. Misalnya, tower BTS dari provider yang berbeda diberi warna atau icon yang unik agar mudah dibedakan saat interpretasi peta dilakukan. Selanjutnya, di sini kita akan melihat batas wilayah Desa Patobong, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang kita lihat, garis hitam yang ada di peta ini adalah garis batas wilayah dari Desa Patobong, di mana di sebelah utaranya itu adalah Desa Samainre, sebelah selatannya adalah Maktombong, sebelah timur adalah Masulawalie, dan sebelah baratnya adalah Matirotasi. Ini adalah batas-batas wilayah dari Desa Patobong. Selanjutnya, luas wilayah. Jadi, luas total dari Desa Patobong itu adalah 1.822 hektar dan terbagi menjadi beberapa kawasan yaitu seperti permukiman, 26 hektar, lahan pertanian 500 hektar, dan ada fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Kondisi geografis dan penggunaan lahan. Topografi Desa Patobong memiliki kontur lahan yang cenderung datar. Kondisi ini memberikan variasi bentang alam yang berpengaruh pada pemanfaatan lahan. Selanjutnya, iklim. Wilayah ini termasuk dalam zona iklim tropis dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi iklim tersebut sangat mendukung keberlangsungan aktivitas pertanian, terutama untuk tanaman pangan dan musiman. Pemanfaatan lahan. Yang pertama, lahan pertanian. Lahan di Desa Patobong mayoritas digunakan untuk kegiatan pertanian, khususnya penanaman padi. Lahan sawah mendominasi bagian selatan dan barat daya desa, memanfaatkan irigasi alami dari sungai. Sungai dan irigasi. Beberapa aliran sungai kecil melintas di dalam wilayah desa dan berfungsi sebagai sumber utama sistem pengairan lahan pertanian warga. Selanjutnya, kawasan permukiman. Permukiman penduduk terkonsentrasi di area tengah hingga ke bagian utara desa. Biasanya berdekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah dasar, kantor desa, dan tempat ibadah. Kondisi geografis dan penggunaan lahan. Yang pertama, jaringan transportasi. Jalur transportasi di desa ini cukup memadai dengan keberadaan ruas jalan utama. Jalan-jalan ini menghubungkan desa ke wilayah lainnya serta memudahkan akses penduduk dalam aktivitas harian dan pengangkutan hasil pertanian. Infrastruktur telekomunikasi. Desa ini telah dilengkapi dengan menara milik provider Tri yang menyediakan konektivitas telepon seluler dan jaringan internet bagi masyarakat, menunjang komunikasi dan akses informasi. Hasil pemetaan Desa Patobong. Yang pertama di sini wilayah desa atau poligon. Peta ini menunjukkan hasil pemetaan batas wilayah administratif Desa Patobong, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang, yang ditampilkan dalam bentuk poligon berwarna pada peta digital.
Poligon tersebut mempresentasikan cakupan area yang secara resmi masuk dalam wilayah administrasi desa. Proses pemetaan dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS dengan teknik digitasi on-screen yang mengacu pada data spasial seperti citra satelit dari Google Earth, peta RBI atau rupa bumi Indonesia, serta informasi administratif yang diperoleh dari pemerintah Desa Patobong. Hasil pemetaan ini berfungsi sebagai dasar dalam mendukung berbagai kegiatan seperti perencanaan tata ruang desa, pengelolaan sumber daya lokal, serta penyusunan data spasial yang terintegrasi dan akurat untuk keperluan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Selanjutnya, akses jalan desa atau line string. Peta ini menggambarkan jaringan jalan yang terdapat di wilayah Desa Patobong, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang. Representasi jalan dibuat menggunakan jenis data line string yang menggambarkan bentuk geometri linear dari jalur-jalur jalan. Data jalan ini diolah melalui proses digitasi manual di QGIS berdasarkan interpretasi dari citra satelit yang tersedia. Setiap garis menunjukkan trace arah dan panjang jalan, serta keterhubungan antar luas jalan di dalam desa. Informasi ini menjadi penting untuk mendukung analisis aksesibilitas, mobilitas warga, dan perencanaan infrastruktur transportasi di tingkat desa. Jadi di sini ada gambarnya untuk garis merah ini adalah akses jalan di Desa Patobong ini. Selanjutnya Menara Tower BTS yaitu Mark Point. Peta ini memperlihatkan titik lokasi menara BTS Base Transceiver Station milik provider 3 yang berada di wilayah Desa Patobong, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pinrang. Titik lokasi divisualisasikan dalam bentuk data poin pada peta, yang menunjukkan posisi geografis menara secara akurat berdasarkan koordinat. Pemetaan titik ini dilakukan melalui proses digitasi di QGIS dengan mengacu pada data citra satelit dan hasil interpretasi visual lokasi menara. Infrastruktur ini memiliki peran strategis dalam menyediakan akses jaringan seluler dan internet yang sangat penting bagi kegiatan komunikasi warga, mendukung aktivitas ekonomi digital, serta memperlancar layanan administrasi desa yang berbasis online. Di sini saya melampirkan koordinat Tower BTS. Dan di sebelah kiri ini adalah dokumentasi dari Tower BTS yang ada di Desa Patobong. Selanjutnya di sini ada hasil pemetaan desa yaitu kantor desa dalam bentuk mark point. Peta ini menampilkan lokasi kantor Desa Patobong sebagai pusat pelayanan publik utama. Lokasinya dipetakan menggunakan tipe data point dan ditandai dengan simbol khusus sehingga mudah dikenali di antara jaringan jalan dan permukiman sekitar. Di sini saya melampirkan koordinat dari kantor desa. Dan di sebelah kiri ini adalah dokumentasi dari kantor Desa Patobong. Selanjutnya di sini adalah masjid desa dalam mark point. Peta ini juga memperlihatkan lokasi masjid dari
Masjid Nurul Yakin yang ada di salah satu masjid utama di Desa Patobong. Lokasinya itu ditandai juga sebagai titik atau poin pada peta hasil digitasi menggunakan QGIS yang menunjukkan posisi geografis masjid secara presisi. Di sini saya menampilkan koordinat masjid dan di sebelah kiri ini adalah foto dari Masjid Nurul Yakin yang ada di Desa Patobong. Selanjutnya, potensi Desa Patobong berdasarkan pemetaan, infrastruktur, dan aksesibilitas. Memiliki jaringan jalan yang cukup baik, ditunjukkan dengan garis merah yang menghubungkan berbagai bagian desa. Keberadaan Tower BTS 3 menunjukkan adanya konektivitas telekomunikasi. Selanjutnya, sumber daya alam. Dikelilingi oleh aliran sungai dengan garis biru yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air. Terlihat area pertanian dan lahan hijau yang menunjukkan potensi pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, fasilitas publik. Terdapat kantor Desa Patobong sebagai pusat administrasi. Selanjutnya, keberadaan Masjid Nurul Yakin yang mendukung kehidupan sosial dan keagamaan, dan adanya SD Negeri 164 dan beberapa sekolah lain sebagai fasilitas pendidikan yang ada di Desa Patobong. Selanjutnya, otonomi desa. Status sebagai desa otonom memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, tantangan Desa Patobong berdasarkan pemetaan. Yang pertama, geografis dan lingkungan. Topografi yang beragam dengan banyak area hijau yang mungkin sulit untuk dijangkau. Pengelolaan sungai dan aliran air yang memerlukan perawatan khusus untuk mencegah banjir. Infrastruktur. Beberapa area masih terlihat kurang terhubung dengan jalan utama. Potensi kesenjangan akses internet dan telekomunikasi di beberapa wilayah, meskipun sudah ada tower BTS. Pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hijau yang masih dominan. Pengelolaan area pertanian untuk memaksimalkan produktivitas, dan yang terakhir sosial dan ekonomi, pengembangan ekonomi berbasis potensial lokal yang masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya, aksesibilitas jaringan komunikasi dan internet. Desa Patobong ini memiliki akses jaringan komunikasi dan internet yang cukup memadai, ditandai dengan keberadaan menara BTS milik provider 3 yang berlokasi di dalam wilayah desa. Infrastruktur ini memberikan cakupan sinyal seluler yang luas dan mendukung konektivitas internet berbasis jaringan seluler bagi masyarakat. Dengan jangkauan sinyal yang mencakup sebagian besar area pemukiman dan wilayah pertanian, keberadaan menara BTS ini sangat penting dalam mendukung aktivitas digital masyarakat seperti komunikasi antar warga, kegiatan pendidikan daring, transaksi digital, serta pengelolaan administrasi pemerintahan desa secara online. Ketersediaan jaringan komunikasi ini juga menjadi elemen penting dalam pengembangan desa digital dan peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam akses informasi dan teknologi yang merata bagi seluruh warga.
Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan desa. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan salah satu alat yang sangat efektif dalam mendukung proses perencanaan dan pengelolaan wilayah desa secara spasial. Melalui sistem informasi geografis, berbagai data geografis seperti batas administrasi, penggunaan lahan, jaringan jalan, fasilitas umum, hingga sebaran infrastruktur desa dapat dimodelkan dan dianalisis secara digital dan sistematis. Dalam konteks perencanaan desa, SIG memberikan banyak manfaat antara lain. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial, sehingga setiap program pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. Yang kedua, memetakan keperluan tata kelola sumber daya, memetakan aset desa seperti sekolah, masjid, kantor desa, dan lahan produktif untuk keperluan tata kelola sumber daya secara efisien. Yang ketiga, mengidentifikasi wilayah rawan atau prioritas pembangunan. Misalnya daerah dengan akses jalan terbatas, daerah rentan banjir, atau lahan tidur yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyajian data yang visual, mudah dipahami, dan terbuka bagi masyarakat. Nah, dengan adanya sistem informasi geografis, perencanaan desa dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, berbasis data nyata, dan mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dari karakteristik wilayah masing-masing. Manfaat dari pemetaan sistem informasi ini. Yang pertama, perencanaan wilayah yang lebih tepat sasaran. Peta tematik yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti lokasi pembangunan infrastruktur, pengembangan lahan pertanian, atau perbaikan jaringan jalan. Yang kedua, inventarisasi aset dan sumber daya desa. Setiap fasilitas umum dan infrastruktur desa dapat dipetakan secara akurat sehingga memudahkan proses pendataan, perawatan, dan pengelolaan aset desa. Yang ketiga, mendukung digitalisasi tata kelola desa. Informasi spasial yang tersaji dalam peta digital mempermudah pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPdes, dan laporan kegiatan pembangunan berbasis bukti nyata. Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Pemetaan ini dapat diakses secara visual dan interaktif, sehingga masyarakat dapat memahami kondisi wilayahnya secara lebih jelas, termasuk dalam hal sebaran fasilitas, lahan produktif, atau akses jalan. Selanjutnya, rangkuman. Yang pertama, profil desa. Desa Patobong merupakan desa otonom di Kecamatan Matirosempe, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Memiliki batas administratif yang jelas dengan pola permukiman yang tersebar di sepanjang jalan utama. Potensi sumber daya. Memiliki area pertanian dan lahan hijau yang luas sebagai basis ekonomi. Infrastruktur dasar seperti jaringan jalan dan telekomunikasi sudah tersedia.
Dan untuk fasilitas publik, terdapat kantor desa sebagai pusat administrasi, fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga ada madrasah. Yang ketiga, fasilitas keagamaan di Desa Watobong itu terdapat banyak masjid, di antaranya untuk masjid utama di Desa Watobong itu tadi adalah Masjid Nurul Yakin. Dan yang terakhir, Towers BTR 3 sebagai infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya, saran pengembangan berbasis sistem informasi. Yang pertama, membangun sistem database spasial desa yang memuat data batas wilayah, infrastruktur, penggunaan lahan, dan fasilitas umum, serta memungkinkan pembaruan data secara berkala. Yang kedua, mengintegrasikan peta digital dengan data kependudukan dan administrasi desa untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih akurat. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi web atau dashboard informasi desa yang menampilkan peta interaktif dan informasi pendukung secara terbuka bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas perangkat desa seperti pelatihan teknis mengenai penggunaan perangkat lunak sistem informasi geografis dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.